Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di hari ini, Minggu 6 Juni 2021, kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Ini menjadi minggu yang khusus, yang spesial karena kita boleh merayakan hari Minggu pertama di bulan Juni. Nah, saat ini Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu pujian pertemuan yang berjudul Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan kita sepanjang minggu berjalan. Minggu yang akan datang, kita kembali akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Halim, dan kita akan melanjutkan seri eksposisi dari kitab 2 Samuel. Dan setelah ibadah di hari ini, seperti biasa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak di rumah, nanti silakan boleh mengakses tautan terkait Sunday School, dan mari kita persiapkan anak-anak kita ya untuk ibadah yang akan mereka ikuti. Dan untuk minggu berjalan, pada hari Rabu seperti biasa, hari Rabu malam Bapak Ibu diundang untuk mengikuti prayer meeting. Nah, mari kita saling mengajak satu dengan yang lain untuk kita sama-sama boleh bersekutu melalui kegiatan tersebut. Demikian pengumuman kita di pagi hari ini, dan saat ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain, terutama untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Holland Village. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Mari kita secara bertanggapan membaca dari Tawarikh 16 ayat 31 sampai 34. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya.
maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Before the Throne of God Above sebagai lagu penyembahan kita. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in hand he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is filled with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Mari kita berdoa, dan untuk doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang terus menjadi bagian kami. Di pagi hari ini kami datang merendah di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur, kembali mengingat akan karya yang telah Kristus kerjakan di kayu salib, sehingga kami dilayakkan untuk boleh bersekutu bersama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh memanggil Engkau, ya Tuhan, Bapa kami. Karena sejatinya ketika kami melihat keberadaan kami menyadari bahwa kami tidak pantas untuk melakukan itu. Tetapi ketika Tuhan melihat apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, Engkau melihat bahwa kami pun ada kebenaran dalam kami, sehingga kami dilayakkan untuk sekarang kami boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan itu, sehingga ketika tiap hari Minggu ketika kami bersekutu bersama, kami datang dengan hati yang terus dipenuhi dengan ucapan syukur, limpah syukur, dan kami mau datang untuk memuji dan mengagungkan Engkau, Tuhan pemilik kehidupan kami. Pimpinlah kami sepanjang ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian penyembahan kita, dan bersama kita akan kidungkan 2 lagu berturut-turut. Lagu pertama berjudul Creation Sings the Father's Song, dan diikuti dengan lagu Agungkan Kuasa Namanya. Creation sings the Father's song. He calls the sun to wake the dawn, and around the course of day, till evening falls in crimson rays. His fingerprints in flakes of snow, His breath upon the spinning globe. He charts the eagle's flight, commands the newborn baby's cry. Hallelujah! Let all creation stand and sing. Hallelujah! Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Creation gaze upon His face. Creation gaze upon His face. The ageless one in time's embrace unveiled the Father's plan of reconciling God and man. A second Adam walked the earth, whose flameless life would break the curse, whose death would set us free to live with Him eternally. Hallelujah! Let all creation stand and sing. Hallelujah! Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation, sing. Creations long for His return. Creation long for His return, when Christ shall reign upon the earth. The bitter wars that rage are birth pains of a coming age. When He renews the land and sky, all heaven will sing in earth reply, with one resplendent gleam, the glories of our God and King. Hallelujah! Let all creation stand and sing. Hallelujah! Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation. Hallelujah! Hallelujah! Let all creation stand and sing. Hallelujah! Fill the earth with songs of worship. Tell the wonders of creation's King. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhan.
Israel pilihannya, dosamu ditebus. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Mari bersama kita membaca pengakuan iman kita di pagi hari ini dengan membaca bersama pengakuan iman Westminster pasal 3 poin 1 dan 2. Poin 1. Dari sejak kekekalan dan oleh kehendaknya yang bijaksana dan kudus, Allah secara bebas dan tidak berubah telah menetapkan semua yang terjadi. Namun, penetapan ini tidak berarti Ia adalah pencipta dosa, atau Ia menindas kehendak dari makhluk ciptaannya, atau Ia merampas kebebasan manusia, atau kehadiran penyebab sekunder. Sebaliknya, kehendak manusia ciptaan, kebebasan manusia, dan kehadiran penyebab sekunder juga ditetapkan olehnya. Poin 2. Meski Allah mengetahui apapun yang mungkin atau dapat terjadi dalam segala situasi, Ia tidak mengatur segala sesuatu, karena Ia telah melihatnya di masa depan sebagai sesuatu yang akan terjadi dalam situasi tersebut. Mari saat ini kita mengaku dosa kita secara komunal. Ya Tuhan Allah semesta alam, meski kekuasaan-Mu jauh melebihi langit, tetapi Engkau tidak memperlakukan ciptaan-Mu seperti budak di bawah tirani. Dengan kebijaksanaan-Mu, Engkau mengaruniakan kami dengan kehendak bebas. Namun seringkali kami justru menggunakan kebebasan itu untuk menindas sesama dan merampas hasil alam yang bukan milik kami. Dan sementara kami melakukan kejahatan-kejahatan itu, kami bersikap seolah-olah Engkau tidak mengetahuinya. Ya Allah Bapa umat manusia, sesungguhnya Engkau mengetahui segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan Engkau telah menyediakan pengampunan di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang kudus. Ingatlah umat-Mu yang telah diampuninya, dan baharuilah hati kami, supaya selanjutnya kami menggunakan anugerah itu untuk memuliakan nama-Mu di bumi. Dan saat ini mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita mengaku dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah pengakuan kami di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kembali boleh memberikan kepada kami sukacita untuk kami boleh melangkah maju dalam hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama dengarkan jaminan pengampunan dari 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Mari sekali lagi kita menghadap tata kasih karunia Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita melalui doa syafaat. Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena memang Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan keagungan. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan di pagi hari ini, karena melalui persekutuan ini kembali kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, yang kami persembahkan semuanya hanya kepada Tuhan semata. Dan dalam rangkaian ibadah ini Tuhan kembali memberikan kami juga kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa
Kiranya Tuhan yang menggerakkan kami. Sehingga ketika kami berdoa ini, kami bukan hanya mendoakan apa yang menjadi pokok doa kami pribadi, tapi melalui kesempatan ini, kami kembali boleh mengingat siapa orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami boleh berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kami, baik di gereja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami saat ini bersama tertunduk, kami mau mendoakan, terutama untuk situasi kami, setiap anggota jemaat Christ Chapel Manado di tengah masa pandemi ini. Kami sungguh Tuhan tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tapi kami terus memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong kami sehingga kami terus diberikan kerinduan untuk merindukan Tuhan. Bahkan ketika hati kami menjadi seolah dingin Tuhan, biarlah Tuhan yang berbelas kasihan pada kami, mengingatkan kepada kami, mendorong kami untuk kami boleh terus mencari Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa di luar Tuhan kami tidak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati yang dirindukan oleh diri kami. Karena sejatinya hanya di dalam Engkaulah kepuasan kami akan temukan. Engkau pencipta kami. Sejatinya kami terus diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhi apa yang kami rindukan, yang mungkin selama ini kami terus cari dalam dunia ini. Tuhan, kami saat ini juga teringat untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terutama dalam situasi pandemi ini, dengan segala daya upaya yang mereka usahakan. Engkau tolong Tuhan, supaya mereka juga boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, dengan penuh integritas. Karena kami juga menyadari bahwa pemimpin-pemimpin ini Tuhan telah tempatkan untuk memimpin kami. Dan tidak ada yang kebetulan Tuhan. Karena itu kami terus mau menopang mereka, sehingga mereka boleh terus kuat, terus berpengharapan dalam Tuhan, dan terutama kami mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tempatkan dalam pemerintahan. Biar Tuhan yang menolong mereka untuk mereka juga boleh menjadi sumber solusi dari permasalahan yang kami sedang hadapi, bukan malah menjadi sumber masalah. Bapa yang punya surga, dalam kehidupan kami sebagai jemaat di Christ Chapel Manado, kami juga mau mendoakan untuk setiap pemimpin kami. Kami juga mendoakan mereka, biarlah Tuhan yang memampukan untuk mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Ini bukan tugas yang mudah, karena itu kami mau menopang mereka, supaya mereka juga boleh terus bertekun dengan apa yang mereka kerjakan, karena sejatinya apa yang mereka kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami dalam kehidupan berjemaat, kami juga mau mendoakan untuk pelaksanaan Inquiries Class yang sedang berlangsung. Tuhan, kiranya Tuhan pakai sarana ini untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan, untuk mereka ada perjumpaan yang sejati dengan Injil, yang selama ini mungkin mereka dengar, tapi seolah-olah itu belum benar-benar sampai di hati mereka. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, melembutkan hati setiap yang mendengarkan, untuk mereka boleh diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan yang terus diberitakan melalui pelaksanaan Inquiries Class ini. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, dengarkanlah satu nas Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang
yang menyukai segala titanya. Bersama, haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menanggung belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Mari kita berdiri. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami berikan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memakai persembahan itu untuk pekerjaan pelayan-Mu di Christ Chapel Manado. Setiap orang yang telah Tuhan tentukan untuk mengelola persembahan ini, biar Tuhan yang tolong mereka, untuk mereka juga boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas dan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya Pendeta Peter Spin dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, maha suci, maha sempurna. Kami bersyukur mengenal Allah yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar dari kitab 2 Samuel pasal ke-6 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu, dan di dalam saat pembahasan nanti, saya juga akan membaca ayat-ayat berikutnya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa
dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh Uza di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Seorang penulis Amerika yang juga seorang teolog bernama R.C. Sproul menulis buku berkaitan karakter Allah. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Sifat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengenal karakter diri sendiri kita kadang kesulitan. Ada yang kita kenal tentang diri kita, ada yang kita tidak tahu. Ada orang tahu tentang karakter kita yang kita tidak tahu. Atau yang kita tidak tahu, ada juga yang orang tidak tahu. Ada yang kita tahu yang orang juga tahu. Tetapi mengenal karakter sendiri, betapa sulitnya. Mengenal karakter orang lain juga betapa sulitnya. Dan bagaimana mengenal karakter Tuhan? Tentu saja R.C. Sproul belajar mengenal karakter Tuhan dari Alkitab. Mengenal karakter diri penting, mengenal karakter orang lain penting, mengenal karakter Tuhan jauh lebih penting. Karena ini menentukan hidup mati kita dan bagaimana seharusnya kita berespon kepada Tuhan. Pagi ini kita memikirkan suatu tema, penyataan karakter-karakter Tuhan. Saya yakin dengan menyadari, mengenal karakter-karakter Tuhan, kita semakin bisa berelasi dengan Tuhan dengan bijaksana. Kita bisa bersikap, berespon kepada Tuhan dengan seharusnya. Kita menjadi pribadi yang berespon dengan tepat kepada Tuhan. Nas yang kita pelajari mengungkapkan dua karakter Tuhan yang perlu kita sadari agar hidup kita di dalam berelasi dengan Tuhan berkenan selalu kepadanya. Nah, saya mengajak kita memperhatikan satu persatu karakter ini. Yang pertama, dari 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Karakter Tuhan yang pertama yang perlu kita sadari adalah Tuhan menyatakan murkanya terhadap Uza. Saudara-saudara, ternyata tabut ini ditempatkan di Kiryat Yearim. Di mana itu? Di dalam peta ini Anda melihat kota yang berwarna biru adalah Yerusalem. Sedangkan titik yang berwarna merah adalah Kiryat Yearim. Anda melihat jaraknya tidak terlalu jauh, belasan kilometer saja. Saudara-saudara, suatu ketika Daud mengumpulkan para pemimpin Laskar 100, para pemimpin Laskar 1000, para pemuka orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul dan Daud menyatakan betapa dia ingin membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dia menyatakan bahwa selama puluhan tahun tabut perjanjian ini tergeletak dan tidak dipedulikan. Para pemimpin ini mendukung ide Daud ini. Maka kemudian Daud mempersiapkan 30.000 orang dan para pemusik untuk menyambut acara kembalinya tabut perjanjian ini. Ini adalah semacam festival. Anda bisa bayangkan di dalam perjalanan itu ribuan orang sudah siap di sana karena memang dipersiapkan oleh Daud. Dan orang-orang berkumpul, bermain musik karena mereka menyambut kedatangan tabut perjanjian ke kota Yerusalem.
Jadi tabut perjanjian itu diletakkan di pedati, kemudian 2 ekor sapi berjalan perlahan-lahan. Kemudian Daud menari-nari dan orang-orang memainkan musik. Mereka bersuka cita untuk kembalinya tabut ini. Tidak disangka saudara-saudara, di dalam proses perjalanan ini, sapinya tergelincir. Waktu sapi tergelincir, Anda bisa bayangkan, kemudian bagian depan lebih rendah, dan tabut ini merosot ke depan. Usa cepat-cepat berlari, lalu dia pegang tabut itu. Maksudnya supaya tidak jatuh. Nah, di dalam peristiwa yang begitu singkat dan begitu tidak terduga ini, Usa memegang dan ini menimbulkan amarah Tuhan. Lalu terjadilah peristiwa yang mengagetkan. Usa detik itu juga tercabut nyawanya dan dia mati. Nampaknya kejadian ini sangat mengejutkan dan spektakuler. Karena orang-orang langsung berhenti, orang-orang langsung diam, dan kemudian mereka tidak melanjutkan lagi. Kematian Usa nampaknya begitu mengagetkan. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan menyambar. Nah, Anda bisa bayangkan, menyambar itu seperti apa? Mungkin suatu kilat, mungkin suatu cahaya, mungkin sesuatu suara dan cahaya mengagetkan. Yang jelas, semua orang melihatnya dan semua orang kaget. Dan ketika Usa meninggal, mereka langsung shock dan festival itu berhenti. Daud memutuskan untuk tidak melanjutkan acara itu. Saudara-saudara, tentu kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membunuh Usa? Padahal Usa hanya memegang tabut itu supaya tabut itu tidak jatuh ketika sapi itu tergelincir. Kita mungkin juga berpikir, apakah tidak berlebihan? Saudara-saudara, ketika saya menyelidiki fakta dan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, saya menemukan ayat semacam ini. Pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Tuhan sudah menyatakan ketentuannya. Jangan memegang barang-barang kudus itu. Tuhan sudah membuat ketentuan, Tuhan sudah membuat pernyataan bagaimana seharusnya barang itu dilakukan. Jadi, kenapa Tuhan membunuh Usa? Saudara-saudara, dengan sedih saya menyatakan, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang dengan kesucian yang mutlak, tidak mentoleransi kesalahan yang sangat kecil sekalipun. Mungkin kita juga berkata, Pak, bukankah itu sekedar memegang dan bukan suatu kesalahan besar? Saudara-saudara, di dalam ayat lain dikatakan, They shall put on it a covering of goat skin and spread on top of that a cloth all of blue and shall put in its poles. Artinya, tabut itu seharusnya ditutup dengan kulit kambing, ditutup kemudian dengan kain biru, dan dipasangi kayu untuk kemudian dipikul. Saudara-saudara, tidak ada indikasi pada waktu tabut itu dibawa ada kulit kambing, tidak ada indikasi ada tutup kain biru, tidak ada indikasi ada kayu untuk menopang di atas bahu. Waktu itu tidak ada, Tuhan masih berbelas kasihan. Ketika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, Tuhan sudah berbelas kasihan. Berbelas kasihan dengan bertoleransi sekalipun tidak ada kulit kambing, sekalipun tidak ada kain biru, sekalipun tidak ada kayu. Nah, belas kasihan Tuhan ini jangan kemudian diasumsikan bahwa Tuhan dapat digampangkan. Tuhan memang pribadi yang berbelas kasihan. Tetapi Tuhan juga pribadi yang maha suci. Dan kemahasuciannya itu
tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Di sini kita berhadapan dengan suatu fakta. Allah yang maha suci dan kemahasucian yang mutlak tidak boleh digampangkan karena Allah berbelas kasihan. Belas kasihan Allah adalah karakter Allah. Kesucian Allah juga karakter Allah. Jikalau Allah sudah berbelas kasihan, janganlah kemudian kita menggampangkan, lalu menggampangkan apapun yang Tuhan nyatakan, lalu melanggar sembarangan. Tuhan adalah pribadi yang suci, dan di dalam Dia menghukum usaha, tidak ada kekeliruan dalam pihak Tuhan. Dengan demikian saudara, kita merasakan suatu kegentaran. Sebenarnya manusia memiliki kesalahan, dan sebenarnya setiap kesalahan Tuhan berhak untuk menghukum. Tuhan berhak memberikan sanksi. Tuhan berhak menyatakan amarah. Tuhan berhak menyatakan murkanya kepada kita manusia yang berdosa. Kenapa Tuhan kadang-kadang tidak menyatakan murkanya? Karena Tuhan berbelas kasihan. Ketika Tuhan menyatakan murkanya, Tuhan sedang menunjukkan karakter kesucian yang mutlak yang menuntut setiap pelanggaran, setiap kesalahan, setiap dosa harus diberi sanksi. Maka di sini kita muncul kesadaran tentang kesucian Allah yang menggentarkan hati kita. Saya sempat kaget membaca suatu ayat di dalam Mazmur. Kalau saya bacakan, Anda mungkin juga kaget. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Allah yang murka setiap saat. Ayat ini mengagetkan kita, dan ayat ini ada di dalam Alkitab. Mengapa Allah murka setiap saat? Karena Allah maha suci. Di dalam kesucian yang mutlak, Allah benci terhadap dosa, Allah benci terhadap pelanggaran, Allah benci terhadap kesalahan. Jadi saudara-saudara, Daud yang mengenal karakter Allah semacam ini, hatinya diliputi kegentaran. Di dalam Mazmur dia pernah menulis semacam ini. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Saudara-saudara, Daud yang menyadari kesucian Tuhan, hatinya diliputi kegentaran, ketakutan. Karena kesucian Allah, jikalau dinyatakan, memusnahkan, menghanguskan, mematikan. Di dalam peristiwa ini, Daud menjadi marah. Marah terhadap diri sendiri karena mengabaikan ketentuan-ketentuan yang seharusnya di dalam memperlakukan tabut ini. Ketika orang Israel masih dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, tabut perjanjian ini diletakkan di ruang maha suci, di kemah suci. Saudara bisa membayangkan, jikalau ada kemah suci, maka ada ruangan suci dan ruang maha suci. Tabut perjanjian ini diletakkan di ruang maha suci. Dan tabut ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika siang hari, Tuhan menampakkan diri sebagai tiang awan, dan tiang awan itu tepat di atas ruang maha kudus, di mana ada tabut perjanjian. Di waktu malam hari, Tuhan menampakkan diri sebagai tiang api di atas ruang maha kudus, di mana ada tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini lambang kehadiran Tuhan. Memperlakukannya harus dengan cara yang khusus, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Nah, jadi saudara, ketika tabut perjanjian ini diletakkan di dalam pedati semacam ini, saudara dapat menilai sendiri. Apakah ini suatu cara memperlakukan tabut perjanjian yang lambang kehadiran Tuhan dengan cara yang sebenarnya? Saudara-saudara, jikalau tabut perjanjian saja, ketika salah memperlakukan, Tuhan
Tuhan sudah begitu murka. Bagaimana jikalau itu adalah Allah sendiri yang hadir? Bagaimana jikalau itu adalah Kristus sendiri yang merupakan kehadiran Allah di dunia? Kitab Ibrani menyebutkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara, Kristus yang merupakan Allah dan juga manusia haruslah dihargai lebih daripada itu. Dan jikalau ada orang tidak menghargainya, saudara bisa membayangkan betapa geramnya dan murkanya Allah. Di dalam ayat lain disebutkan semacam ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah dengan menyadari kesucian Allah ini, kita beribadah, kita menghampiri Allah kita dengan rasa hormat dan rasa gentar, rasa kagum dan rasa gentar. Karena Allah yang suci ini adalah Allah yang dahsyat. Kita bersyukur bahwa Allah yang dahsyat ini juga Allah yang berbelas kasihan, sehingga memberikan kita keberanian untuk datang menghampirinya. Puji Tuhan. Mari kita mengenal karakter Allah yang kedua. Saya akan membacakan ayat-ayat berikutnya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 saya akan bacakan sekali lagi. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Inilah karakter yang kedua. Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada Obed-Edom. Ini adalah gambaran karakter kebaikan Allah kepada Obed-Edom. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini Obed-Edom sebenarnya tidak menduga bahwa rumahnya akan dititipi tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang sakral, yang penting, yang kudus itu tiba-tiba ditaruh di rumah Obed-Edom. Tapi Obed-Edom rupanya menghormati, menghargai tabut perjanjian itu dan memperlakukannya dengan baik. Seorang komentator namanya Matthew Henry menuliskan bahwa dulu ada seorang penulis bernama Yosefus mengungkapkan, sebelum ada tabut perjanjian, Obed-Edom adalah seorang yang sederhana, seorang yang miskin. Tapi setelah dia mendapat tabut perjanjian itu dan memperlakukannya dengan baik, di dalam beberapa bulan terjadi hal yang mengejutkan. Makin berbijaksana, makin baik ekonominya, makin banyak menolong orang lain, sehingga namanya menjadi masyhur, menjadi terkenal karena dia begitu banyak perubahan. Dan saudara-saudara, jarak rumah Obed-Edom dengan Yerusalem itu kira-kira 15 km. Sehingga suara berita tentang Obed-Edom terdengar ke telinga Raja Daud. Dan tentu saja ketika Daud mendengar itu,
Daud terfikir, alangkah baiknya jikalau Tuhan memberkati bukan hanya satu keluarga, tetapi seluruh kerajaan Israel. Saudara-saudara, Daud memang ingin membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tetapi tragedi Usa itu yang membuat Daud kemudian menghentikan usaha pemindahan tabut. Tetapi ketika dia mendengar peristiwa yang terjadi pada Obed-Edom, maka Daud ingin lagi membawa tabut itu ke Yerusalem. Saudara-saudara, mengapa Daud ingin tabut perjanjian itu ada di Yerusalem? Keberadaan tabut itu, saudara-saudara, menyatakan 3 aspek penting. Yang pertama, pemerintahan oleh Allah. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Daud menegaskan pemerintahan di kerajaan Israel adalah pemerintahan oleh Tuhan. Keberadaan tabut di Yerusalem menegaskan pemerintahan oleh Tuhan. Yang kedua, perdamaian dengan Tuhan. Ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Percikan darah domba jantan kepada tabut perjanjian menggambarkan perdamaian dengan Tuhan, penghapusan dosa. Maka ini penting bagi pemberesan relasi antara umat Tuhan dengan Allah sendiri. Yang ketiga, pertemuan dengan Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Semasa Musa hidup, Tuhan bertemu dengan Musa di atas tutup pendamaian itu. Artinya, Daud menyadari keberadaan tabut perjanjian di Yerusalem menggambarkan sentralitas keberadaan Tuhan di kerajaan Israel. Pengakuan terhadap Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memimpin. Disinilah Daud memiliki sikap yang tepat terhadap keberadaan Tuhan. Ketika Daud menyadari bahwa Obed-Edom mendapat berkat dari Tuhan, Daud mengerti Tuhan sudah tidak marah lagi. Dan bagi Daud, tindakannya bukanlah reaktif, di mana jikalau ada serangan musuh, baru bereaksi secara mendadak, lalu mengadakan suatu tindakan balasan. Tidak. Daud berpikir bukan tentang siapa melawan kita, tetapi siapa bersama kita. Sekalipun tidak ada serangan musuh, Daud menyadari siapakah yang seharusnya bersama kita, siapakah yang seharusnya memimpin kita. Di situ Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan ingin membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat berikutnya yang menarik. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. 6 langkah sekali ada pengorbanan. Anda bisa bayangkan jikalau jaraknya 15 km atau 15.000 meter. Sedangkan 6 langkah kira-kira 3 meter. Maka 15.000 meter dibagi 3 meter ada 5.000 kali. Berhenti, 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 dan mempersembahkan korban. Setiap kali korbannya ada 2. Lembu dan anak lembu. Saudara-saudara, ini berapa kali? 5.000 dikali 2. 10.000 lembu dan anak lembu. Ini jumlah yang besar sekali. Kenapa Daud melakukan? Bukankah ini semacam pemborosan? Bagi Daud tidak. Bagi Daud lebih baik
ada ribuan lembu disiapkan, ribuan lembu dikorbankan, daripada Tuhan marah karena ada kesalahan yang tidak beres. Manakah yang lebih baik menurut Anda? Ribuan lembu dibunuh atau satu orang meninggal? Nah, saudara-saudara, di sini kita menyadari harga dari kesalahan itu mahal sekali. Menebus manusia dari kesalahan itu mahal sekali. Sehingga perlu ribuan lembu dikorbankan untuk menjamin bahwa setiap langkah berikutnya Tuhan berkenan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Puji Tuhan. Daud bersuka cita sekali karena setelah 6 langkah dikorbankan lembu-lembu, Tuhan tidak menyatakan penghukumannya. 6 langkah lagi, 6 langkah lagi, 6 langkah lagi, sampai mendekati Yerusalem dan akhirnya masuk Yerusalem. Betapa senangnya mereka. Daud bersuka cita, dia menari-nari dan orang juga memainkan musik. Mereka bergembira karena melihat perkenan Tuhan. Detik-detik menjelang tabut itu tiba di kemah yang disediakan Daud merupakan detik-detik yang mendebarkan dan bersuka cita sekali. Karena mereka tahu Tuhan hadir dan berkenan sebagai pusat kerajaan Israel. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Puji Tuhan. Ini adalah hari sukacita yang indah sekali, karena tabut perjanjian berhasil tiba di tempat yang seharusnya dengan penghargaan semestinya. Saudara-saudara, sekarang Daud tidak mau melakukan kesalahan. Setelah dia meneliti, maka dia memperlakukan tabut ini dengan baik. Tabut ini ditutupi dengan kulit kambing, lalu di atasnya ada kain biru, dan kemudian ada 2 kayu pengusung, dan orang-orang Lewi mengusungnya, membawanya perlahan-lahan dengan cermat berjalan menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara, tabut perjanjian tiba di Yerusalem. Inilah rahasia keberhasilan pemerintahan Raja Daud. Di sini kita melihat tabut yang membawa malapetaka di awal adalah tabut yang juga membawa berkat. Tabut yang membawa kematian adalah tabut yang juga membawa berkat bagi banyak orang. Ini mengingatkan kita tentang apa, saudara? Rasul Petrus pernah menuliskan kalimat semacam ini. Bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi orang yang percaya Kristus, Kristus adalah batu penjuru, juru selamat, pembawa kehidupan kepada Tuhan. Bagi yang tidak percaya, Kristus menjadi penghakiman karena penolakan terhadap Kristus. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya, tetapi ayat 16 saya akan membacanya ulang. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela.
lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara-saudara, di sini kita melihat Daud mengekspresikan sukacitanya dengan menari-nari. Ada orang mengekspresikan dirinya dengan merenung, menyimpannya dalam hati seperti Maria. Ada orang seperti Yakobus yang mengekspresikan imannya dengan bertindak berbuat. Ada orang yang mengekspresikan dirinya dengan banyak berpikir secara rasional. Saudara-saudara, di sini kita melihat Daud mengekspresikan sukacitanya dengan menari-nari. Di depan mata Michal, apa yang dilakukan Daud adalah hal yang hina. Di depan mata rakyat, apa yang dilakukan Daud mewakili seluruh jiwa masyarakat Israel pada waktu itu. Dan di depan mata Tuhan, apa yang dilakukan Daud diperkenan. Maka di sini ada beberapa cara pandang. Michal mewakili cara pandang Saul dan keluarganya. Bagi Michal yang merupakan keturunan Saul, tabut perjanjian tidak terlalu penting. Sukacita kepada Allah tidak terlalu penting. Menghargai pemerintahan Allah tidak terlalu penting. Bagi Daud, mengutamakan Tuhan itu penting. Tabut perjanjian di Yerusalem penting. Berkenan kepada Allah penting. Ini mewakili dua sikap yang sangat berbeda. Michal tidak sekedar memandang rendah Daud, tetapi dia menghina. Padahal Daud melakukannya di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, siapakah kita berhak untuk menghinanya? Saudara-saudara, inilah dua karakter Tuhan yang kita pelajari pagi ini. Tuhan menyatakan murkanya terhadap Usa. Karena Allah Maha Suci, kesuciannya mutlak. Tuhan memang berbelas kasihan, tetapi keberbelas kasihan Tuhan tidak boleh menjadikan kita menggampangkan, menyepelekan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada Obed-Edom. Tuhan yang sama, tabut perjanjian yang sama, memberikan hukuman, memberikan malapetaka, tetapi Tuhan yang sama, tabut perjanjian yang sama, memberikan berkat, memberikan kehidupan. Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia adalah berkat besar yang memberikan kehidupan kekal, sehingga kita kelak akan bersama di dalam surga. Tetapi bagi yang menolaknya, Dia adalah batu sandungan yang membuat orang dihakimi karena penolakannya. Mari kita bersyukur untuk dua karakter Tuhan yang hari ini kita mengenalnya lebih dekat lagi. Kiranya kita semakin menghormati, semakin menghargai, dan semakin gentar pada Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kiranya kami menjadi semakin sadar kesucian-Mu yang tak terduga. Sadar pada belas kasihan-Mu. Sadar pada kebaikan-Mu.
sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, tetapi juga semakin gentar, semakin sayang kepada Tuhan, tapi juga semakin hormat. Tolonglah kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur untuk firman-Nya yang telah diberitakan. Dan saat ini, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan dengan menyanyikan bersama sebuah lagu pujian yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Mari kita berdiri. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat, di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku menggubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Dan saat ini mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan kita bersama menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai senap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang memiliki rencana yang sempurna dari kekal, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di jam yang sama. Tuhan memberkati.